assess, review, adjust ya dok ya. Jadi kita melihat lagi bagaimana cara penggunaan inhalernya sudah tepat atau belum, apakah bisa terdeposisi ke saluran napas dengan benar atau tidak. Halo, selamat pagi Sobat Adiatma. Kembali lagi di podcast Infos, informasi seputar kesehatan. Hari ini adalah Hari Asma Sedunia 2026 dan kita sudah kedatangan narasumber yang cantik, wajah lama dari RSUD Dr. Adiatma. Di sini ada Dr. Musdalifah, spesialis paru yang baru selesai menempuh pendidikan ya dok ya, baru mulai praktek kemarin April. Bersama saya sudah ada Dr. Musdalifah, spesialis paru. Monggo dokter. Ya, terima kasih Dr. Kamala. Selamat pagi juga Sobat Adiatma. Perkenalkan saya Dr. Musdalifah, spesialis paru. Saya biasa disapa Dr. Ifah. Ya. Siap dok. Hari ini temanya menarik ya dok ya, Hari Asma. Sebenarnya mungkin Sobat Adiatma ini masih banyak yang belum tahu nih dok, asma itu sebenarnya apa sih dok? Ya, jadi Sobat Adiatma, asma ini adalah suatu penyakit yang heterogen akibat dari peradangan saluran napas ya. Biasanya ditandai dengan ada gejala seperti mengi, sesak napas, kemudian dada terasa tertindih, kemudian batuk. Nah ini bervariasi dari segi gejala dan waktu serangan. Nah ini juga pastinya kita ada bukti bahwa dia pasien-pasien kita asma ini mengalami hambatan aliran udara yang secara bervariasi, begitu dok. Gitu ya dok ya. Terus kan tadi ada mengi, ada batuk juga dok. Nah ini untuk membedakan asma dengan penyakit paru dengan yang lainnya dok. Contoh dengan PPOK, itu gimana dok cara bedainnya dok? Oke, jadi biasanya ya dok, untuk pasien-pasien yang datang ke kita mungkin lagi serangan eksaserbasi gitu ya, datang ke IGD, nah itu memang gejalanya tuh hampir mirip ya dok ya, datang dengan mengi, sesak napas berat, kadang juga sudah napasnya tersengal-sengal, ngobrol aja tidak bisa gitu ya dok. Nah itu kita lihat dulu dokter. Nah perbedaan yang paling mendasar ya dok ya, pasti kalau asma itu dia sifatnya itu episodik dokter. Jadi kalau kita runut riwayatnya, dia ada riwayat sebelumnya itu ada serangan asma, tapi di hari lain atau di hari-hari setelahnya itu mungkin dia ada masa pasien asma ini dia normal gitu ya dok, tidak ada serangan sama sekali kayak orang biasa gitu ya. Nah kalau pada PPOK itu tidak dok, dia akan terlihat selalu sesak, walaupun mungkin ada sedikit perbaikan tapi tidak sampai reversible seperti asma ya. Kalau asma kan benar-benar tidak ada pemicu, benar-benar dia normal gitu. Nah kemudian yang kedua kita lihat juga umurnya dok ya, dari segi usia ini biasanya kalau riwayatnya atau kondisinya itu pasien dengan asma itu biasanya umur anak atau usia muda. Nah kalau pada pasien PPOK biasanya itu di atas 40 tahun, kemudian dia ada riwayat paparan ya seperti asap rokok, kemudian dia ada paparan zat berbahaya mungkin seperti debu atau di daerah industri gitu ya dok. Kemudian kalau asma itu biasanya ada riwayat alergi mungkin begitu dari keluarga, ada riwayat atopi gitu ya dok. Kemudian kalau asma ini juga pasiennya ya itu tadi yang saya bilang episodik ya, dan jika diberikan obat steroid dia bisa membaik sampai normal. Kalau yang PPOK benar-benar tidak bisa sampai normal, dan kalaupun perbaikan tidak terlalu banyak dan bahkan progresif dari hari ke hari. Maksudnya itu dia semakin gejalanya itu semakin tidak bagus gitu dok. Gitu ya dok ya. Terus tuh gini dok, kalau tadi asma memang episodik nih, kadang ada masa sembuhnya, kadang kambuh. Kalau PPOK kan dia terus menerus, bahkan bisa semakin parah gitu ya dok. Nah kalau tadi asma sendiri, kan ada yang late onset nih dok. Jadi biasanya pada usia remaja atau 20 ke atas tuh baru mulai muncul nih. Gimana caranya kita atau pasien-pasien ini tahu dok mengenali serangan asma? Contohnya pada pasien late onset atau bahkan ya yang tidak late onset gitu dok. Iya, biasanya ya dari segi gender untuk
penderita asma yang late onset ini biasanya adalah pada wanita ya, kemudian ada ketidakstabilan hormonal mungkin ya, kemudian ada pemicu, yang kedua pemicu ya dok, pasti misalnya dia ada riwayat atopi, mungkin atopinya baru sekarang ya, atau mungkin dia ada penyakit yang lain misalnya, atau dia tingkat stresnya tinggi ya dok ya, atau juga dia punya komorbid seperti GERD, atau dia punya rhinosinusitis tadi itu ya dok. Nah itu juga bisa terjadi serangan asma late onset itu dok. Oh gitu ya dok ya. Jadi lumayan banyak juga ya faktor resikonya yang bisa memicu serangan asma itu sendiri. Iya betul. Terus kalau hari ini kan hari asma itu topiknya mengangkat untuk akses terapi inhaler dokter, antiinflamasi kepada semua penderita asma. Nah kenapa topik ini yang diangkat dok? Jadi memang dari secara global ya dok, di seluruh dunia bahwa isu yang selalu jadi topik untuk kita menata laksana asma ya dok, itu adalah pertama adalah overuse SABA ya. Jadi SABA ini adalah obat short acting beta adrenergic. Jadi SABA ini biasanya dipakai oleh penderita-penderita dengan sesak napas mengi itu dengan cara dihirup atau disemprotkan, kemudian dipakai setiap hari saat ada serangan asma. Nah ini bisa membuat overuse ya. Jadi sebenarnya kan gejalanya adalah sesak napas, jadi kita harus kasih tahu pada pasien bahwa sebenarnya obatnya itu adalah anti peradangan atau anti inflamasi ya, bukan SABA. Nah itu yang menjadi pemicu kenapa angka mortalitas dan morbiditas penyakit paru pada pasien asma itu meningkat karena penggunaan SABA yang terlalu berlebihan. 3 kanister per tahun itu bisa membuat angka eksaserbasi dan angka kematian pada pasien asma itu jadi meningkat. Kemudian yang kedua, bagaimana regulasi atau pemerintah ini atau penyedia sarana kesehatan untuk menyiapkan obat inhaler ini tersedia secara memadai, memastikan bahwa ada barangnya, kemudian penyimpanannya benar, kemudian distribusinya baik, kemudian pasien bisa mengakses itu dengan mudah gitu dok. Mudah ya dok ya. Oke, berarti kadang tuh kan pasien-pasien ini memang suka overuse drug ya dok ya. Jadi lama tidak kontrol seperti itu, atau mungkin karena ini tadi kan harus dipakai setiap hari nih dok untuk controller terhadap serangan asmanya. Nah ini kadang pasien tuh bosen dok. Kira-kira gimana cara kita mengedukasi pasien biar pasien ini tetap on track gitu dok, biar mau untuk menggunakan obat tersebut rutin gitu dok? Iya, jadi itu yang juga jadi ini ya tantangan jadi dari dokter paru ya. Jadi pertama kita harus strategi kita harus benar ya dok. Jadi kita harus mengedukasi pasien untuk penyakitnya ini. Jadi mana penyakitnya ini adalah inflamasi, jadi kita harus mengobati inflamasinya dulu. Kemudian kita harus kasih tahu jenis-jenis obatnya. Ini obatnya adalah yang berwarna ini adalah SABA. Kemudian yang berwarna merah ini adalah inhaler steroid atau inhaler antiinflamasi ya dok ya. Nah terus yang ketiga, pasien juga harus bisa menggunakan dengan 2 cara. Kalau kita secara protap ya dok, kita punya ada 2 track, kita bisa gunakan sudah tercampur obat ICS dengan formoterol, ya ini digunakan setiap hari. Kemudian yang kedua, track yang kedua itu bisa menggunakan antiinflamasi steroid, antiinflamasi inhalasi setiap hari dan menggunakan SABA jika ada serangan. Kemudian yang ketiga itu pasien juga harus tahu bahwa
apa namanya dok, perlunya kontrol ke dokter ya, walaupun sebenarnya saya ini sudah tidak ada keluhan, tapi dokter kan ada namanya assess, review, adjust ya dok ya. Jadi kita melihat lagi bagaimana cara penggunaan inhalernya sudah tepat atau belum, apakah bisa terdeposisi ke saluran napas dengan benar atau tidak, kemudian kepatuhannya pasien, kemudian dari segi klinisnya, pasien klinisnya sudah membaik atau tidak, kemudian apakah bisa kita turunkan, bisa di tapering down namanya ya dok ya. Nanti itu juga bisa sebenarnya dihentikan jika sudah ada remisi. Nah, nanti itu dilihat lagi remisi klinis, kemudian remisi fungsi parunya, kemudian remisi juga dari biomarker dari inflamasinya, gitu dok. Oh gitu dok. Terus ini dok, ada kasus menarik nih dok. Jadi pernah ada nih pasien nih sering nih bolak-balik ke IGD gitu ya dengan serangan asma. Terus dia tuh sebenarnya sudah punya inhaler dok, sudah punya terapi inhaler dari dokter parunya dok, atau mungkin dari tempat kontrolnya gitu ya dok ya. Tapi ternyata tuh pasien ini tidak bisa cara penggunaan yang tepat dok. Nah, cara penggunaan tepat terapi inhaler gimana sih dok? Jadi biar pasien ini bisa mendapatkan obat yang adekuat ke tubuhnya gitu dok. Iya, jadi memang kita ada pasien untuk pertama kali inhaler ya, menggunakan inhaler ya dok, benar-benar diedukasi untuk yang pertama cara menggunakannya ya dok ya, tergantung kita pakainya DPI atau MDI. Nah itu nanti ada DPI yang bentuknya seperti L atau DPI atau MDI. Nah ini harus ada koordinasi ya dok, itu cara menggunakannya berbeda ya dok, harus ada koordinasi dengan tangan, kemudian pada lansia kan itu agak susah ya. Nah kemudian itu juga apa namanya, kadang kita kalau tidak mengedukasi caranya itu kadang ada yang jadi semprotan gitu dok, jadi parfum gitu ada. Nah terus juga kita harus memberitahu tentang efek samping ya dok, efek samping dari steroid inhalasi ini pasti ada, seperti mungkin bisa sariawan ya, atau tumbuh jamur di sekitar mulut ya, kandidiasis oral, karena memang steroid ini kan fungsinya dia bisa menekan daya tahan tubuh ya dok. Nah jadi benar-benar harus diberitahu cara setelah menggunakan bagaimana. Nanti itu berkumur minimal 3 kali ya dok, berkumur setelah menggunakan, terus dibersihkan kembali alatnya, yang mouthpiece-nya itu harus dalam kondisi benar-benar higienis, kemudian cara penyimpanannya yang benar, itu di bawah di dalam suhu ruang, tidak terkena matahari langsung gitu dok. Oke, gitu ya dok ya. Jadi untuk sobat Adiatma nih harus sudah mulai teredukasi ya dok ya. Terus berarti diagnosis yang tepat sama tata laksana yang adekuat ini sangat penting ya dok untuk asma ya dok ya. Untuk mengurangi dampak asma dan meningkatkan kualitas hidup pasien asma nih dok, caranya gimana ya dok ya? Iya, berarti yang tadi ya dok ya, tetap bagi sobat Adiatma yang menderita asma tetap harus tahu bahwa sakitnya ini, asma ini adalah karena peradangan dari saluran napas ya. Jadi obatnya juga harus benar ya, yaitu obat inflamasi inhaler ya, bukan yang obat pelega seperti SABA ya. Kemudian penggunaannya juga harus benar-benar diperhatikan. Kalau misalnya nih sudah menggunakan mungkin 4 kali di rumah, udah pakai semprot yang dijual bebas itu tidak ada perbaikan, seharusnya langsung segera ke vaskes terdekat gitu ya. Kemudian dampaknya yang lain, kalau misalnya kita tidak rutin menggunakan inhaler antiinflamasi ini ya itu kita tidak akan sampai pada remisi. Istilahnya tuh kita tidak akan mengalami kesembuhan secara benar-benar gitu ya. Nah walaupun mungkin pengobatannya nanti ini akan lama, tapi ada remisi. Nah jadi seperti obat hipertensi, kita
obat asma ini juga sama. Jadi kita tetap harus memakai rutin walaupun tidak ada serangan. Nah, sampai nanti kita kontrol lagi, Bapak Ibu kontrol lagi ke poliklinik, ketemu dokter paru, kemudian nanti bisa dinilai lagi bagaimana klinisnya, kemudian fungsi parunya, kemudian biomarkernya tadi itu. Nah, itu nanti juga pun harus di step down penggunaannya gitu. Apalagi ya dok ya? Apa tadi dampak ini untuk meningkatkan kualitas hidup dok? Ya, meningkatkan kualitas hidup ya pasti pertama kita menghindari pemicu. Nah, saat ini misalnya saya kok ada serangan, ada alergi misalnya, mungkin alergi yang paling banyak itu debu ya dok ya, debu. Nah, itu tungau di mana, di tempat tidur atau di sekitar rumah gitu. Kemudian juga bisa misalnya mungkin tadi itu stres, kemudian GERD, ada komorbid ya, itu harus dihindari ya. Kemudian yang kedua kita pasti PHBS ya dok, PHBS kita kalau misalnya ada orang yang sedang ada infeksi ya kita sebisa mungkin sering cuci tangan, memakai masker gitu ya. Kemudian yang lain itu kita bisa meningkatkan fungsi dari tubuh kita itu sama juga dengan paru ya. Kita pasti ada bisa olahraga ya, memperbaiki fungsi pernapasan itu dengan cara mungkin berenang atau jalan kaki. Nah, terus yang ketiga, yang lainnya itu bisa ini dok, vaksinasi ya, mungkin vaksinasi influenza, kemudian vaksin pneumonia, vaksin respiratory syncytial virus, kemudian yang kemarin itu vaksin COVID ya. Nah, itu untuk mencegah penyakit lebih parah lagi. Oke. Jadi vaksinasi ini sebenarnya memang sangat perlu ya dok ya. Iya, betul. Jadi kayak buat yang anti vaksin ini harus mulai nonton podcast Infus nih dok. Iya, betul. Biar teredukasi gitu. Betul. Jadi tidak takut lagi ya dok. Iya, biar nggak takut untuk vaksinasi lagi. Terus nih dok, sebenarnya mungkin banyak sobat Adiatma yang menanyakan masih belum bisa, kan kita tinggal di Indonesia nih dok, tropis, cuman ada musim panas dan hujan aja. Nah, kalau pas musim panas kan debunya banyak nih dok di rumah. Pada penderita asma kan itu bisa memicu untuk resiko serangan ya dok, kalau pembersihan untuk rumahnya nggak baik. Nah, kira-kira dari dokter Ifah ada nggak nih dok tips untuk kita semua deh, tidak hanya untuk penderita asma gitu ya, untuk membersihkan rumah, untuk mencegah kekambuhan tadi dok? Ya, jadi sebenarnya asma ini selain dari genetik, dari juga ada pemicu dari lingkungan ya dok. Nah, itu tergantung dari sobat Adiatma semua, bagaimana caranya agar kebersihan terjaga gitu ya. Dan jika memang kira-kira itu tidak bisa dihindari ya dok ya, ya itu pasti obat inhaler antiinflamasinya, anti radangnya itu harus selalu dipakai gitu. Dan jangan lupa relievernya juga, sabanya itu mungkin perlu juga jika terjadi serangan gitu. Siap-siap dok. Ada pertanyaan dokter dari sobat Adiatma, apakah asma itu bisa sembuh total atau hanya bisa dikontrol saja dokter? Oh iya, sebenarnya bisa sembuh total dok. Yang tadi saya bilang itu remisi, ya remisi total itu ya kita lihat klinisnya dalam 3 bulan dia sudah tidak ada gejala, kemudian fungsi parunya dalam waktu 6 bulan itu sudah normal, kemudian tadi biomarkernya seperti mungkin mungkin interleukin 5 atau dari Veno kita bisa, kan pemeriksaannya banyak ya dok, kita bisa menggunakan pemeriksaan IL5, Veno dan lain-lain, melihat serum dari IgE dan lain-lain itu jika sudah normal, nah itu sebenarnya bisa dok, tapi itu benar-benar dengan catatan dari dokter ya, misalnya ini tidak secara langsung tapi kita turunkan dulu bertahap. Nah, nanti kemudian kita nilai lagi 3 bulan bagaimana dari gejalanya yang tadi itu. Nah itu baru benar-benar kita bisa pastikan sudah tidak ada gitu dok. Oh, sudah remisi gitu ya dok ya. Oke, ada pertanyaan lagi dok. Wah, lumayan ramai ya dok podcastnya. Benarkah asma bisa diturunkan dari orang tua ke anak dokter? Ya, sebenarnya tidak
selalu ya, tapi ada namanya genetik gitu ya dok ya. Misalnya dia genetik atopi. Nah nanti suatu saat dia otot polosnya atau saluran napasnya ini mulai dari hidung, kemudian trakea, laring, faring, trakea, kemudian bronkus utama sampai ke bawah-bawah bronchiolus terminalis, ya itu bisa saja mengalami ada namanya hiperresponsif ya dok ya. Nah itu memang secara ini tuh diturunkan. Tapi juga ada yang tadi seperti faktor lingkungan, pemicu itu ya dok ya. Nah itu juga bisa membuat asma gitu. Jadi kalau dibilang apakah diturunkan, ya sebenarnya sih ya sebagian besar diturunkan. Tapi ya itu lagi, balik lagi tadi mungkin yang komorbid atau dia punya faktor resiko lain ya dok ya, yang mungkin memperberat keluhan. Oke, ada lagi dokter. Apakah orang yang tidak punya riwayat asma bisa tiba-tiba kena asma di usia dewasa? Ya, bisa. Jadi tadi itu yang asma late onset itu ya dok. Nah, itu ketahuannya tuh bergejalanya baru setelah usia dewasa. Nah, ini yang tadi mungkin awalnya dia mungkin dia bagus untuk dari segi hygiene, tapi begitu dewasa dia misalnya berpindah kota, kemudian dia di situ tingkat polusi lebih tinggi, kemudian ada komorbid tidak tertangani, kemudian mungkin lifestyle-nya yang mungkin dia obesitas ya dok ya, ya itu juga bisa sebenarnya membuat inflamasi di dalam tubuh gitu dok. Oh gitu dok. Pertanyaan selanjutnya dokter, ada dok, kapan sih kita harus mulai evaluasi pengobatan asma kalau sering kambuh dok? Iya, jadi pasti pasien datang kan di IGD ya. Nah itu nanti kan di rawat inap ketemu dengan dokter yang merawat, dokter paru ya. Nah nanti itu pasti dijadwalkan untuk rutin kontrol setiap bulan ya. Nah nanti walaupun misalnya dikembalikan ke vaskes 1 ya mungkin bisa, tapi setelah beberapa bulan dia harus kontrol kembali untuk melihat fungsi parunya kembali dengan entah spirometri atau mungkin di periksa yang lainnya seperti mungkin uji provokasi bronkus gitu ya dok ya. Oh tetap harus pemeriksaan paru ya dok. Betul. Ya berarti ya dok. Terus nih dok, oh ada lagi dok dari DM Igabdul 108, mitos atau fakta sih dok penderita asma tidak boleh olahraga padahal kita juga pengen sehat katanya dok? Ya jadi ini mitos ya dok. Nah malah penderita asma ini sebisa mungkin berolahraga ya, tapi pada saat sedang eksaserbasi dan eksaserbasinya ini lebih sedang berat, ya itu harusnya jangan dulu. Nah, nanti kalau sudah agak bisa terkontrol, nah itu sudah harus mulai rutin ya, dengan mungkin olahraga yang bisa membuat pernapasan lebih panjang gitu ya dok ya. Oke, siap dok. Jadi masih bisa olahraga ya untuk Igabdul tadi 108. Oke, terus ada lagi dok, kalau sedang serangan asma di rumah langkah pertama yang harus dilakukan apa dok? Ya, jadi kalau ada serangan asma di rumah ya dok, ya itu tadi biasanya pasien kita posisikan dengan posisi yang nyaman ya dok ya. Ya mungkin bisa setengah duduk, tidur setengah duduk gitu ya dok. Kemudian pastikan bajunya dalam kondisi yang longgar, kemudian ikat pinggangnya longgar, pastikan usaha bernapas itu tidak terganggu, tidak sulit. Kemudian kalau misalnya di rumah punya akses untuk mungkin oksigen, karena biasanya penderita udah punya ya, itu dipakai oksigen. Kemudian kalau punya SABA atau obat inhaler apa aja dipakai dulu gitu. Nanti kalau misalnya sudah agak mendingan atau sudah bisa dibawa ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan ya langsung segera dibawa aja. Takutnya setelah itu mungkin ada yang serangan yang lebih parah gitu. Oke dok, sebentar dok, untuk yang pertanyaan tadi dok, saya mau menyambung dok. Mungkin kan pada beberapa penderita asma itu kan ada yang udah punya nebul di rumah dok. Nah kira-kira berapa kali maksimal dia bisa menggunakan nebul tersebut dok? Iya. Di rumah sendiri. Kalau di rumah
itu ya sebenarnya kita bisa pakai 3 kali ya dok ya, 3 kali dalam 1 jam. Kalau serangannya itu belum ada perbaikan, bisa diulang lagi selang 20 menit ya dok ya. Tapi kalau sudah dalam sehari itu sudah 4 kali, ya harus segera ke pasienkes gitu dok. Pasienkes, Oke dokter. Terus ini dokter, untuk sobat-sobat Adiatma nih, ada pertanyaan nih yang kira-kira ingin bertemu dengan dokter Iva di RSUD Dr. Adiatma. Jadwal polinya hari apa aja dokter? Jadi saya di poliklinik reguler paru itu di hari Rabu dan Jumat dokter. Di jam pelayanan seperti biasa jam 7.30 ya sampai jam 12 pendaftarannya. Oke, siap. Berarti untuk sobat Adiatma yang mau bertemu dokter Iva setiap hari Rabu dan juga Jumat ya. Gitu. Oke, mungkin masih ada pertanyaan nggak ya nih dok dari sobat Adiatma? Oke, kayaknya udah mulai sepi nih, udah nggak ada yang nanya lagi nih dok. Oke dok. Oke. Sepertinya sudah selesai ya dok. Iya, monggo dokter. Mungkin ada pesan-pesan untuk sobat Adiatma terkait Hari Asma sedunia ini. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan ya, terutama tadi untuk mungkin yang penyedia layanan ya, agar memastikan obat antiinflamasi inhaler ini tersedia, kemudian pasien dapat mengakses obatnya dengan baik, kemudian dari segi penyedia kesehatan juga seperti mungkin dokter ya, agar sebisa mungkin mengedukasi dengan baik cara menggunakan inhalernya, kemudian efek-efek sampingnya gitu ya dok. Kemudian untuk pasien sendiri agar lebih aware untuk benar-benar taat menggunakan inhalernya gitu ya, dan inhalernya yang mana yang benar gitu. Kemudian apa ya dok? Ya itu tadi lifestyle ya dok ya, untuk agar lebih diperhatikan lagi PHBS, kemudian vaksin, mencegah, mengurangi stres, mengobati komorbid, menghindari pemicu ya, kontrol rutin. Nah itu harapannya agar pasien-pasien asma kita ini dapat terkontrol dan memiliki kualitas hidup yang baik. Gitu. Oke, siap dok. Terima kasih banyak Dr. Musdalifah atas podcast hari ini yang sangat bermanfaat dan informasinya banyak sekali dokter. Jadi untuk sobat Adiatma, untuk podcast Infus atau informasi seputar kesehatan sudah cukup sekian, dan terima kasih banyak untuk Dr. Musdalifah dan semuanya. Sampai jumpa di podcast Infus selanjutnya. Ya, terima kasih. Dadah.